Oh Ria tuh aja Ria. Dendam ya. Oh dendam. Segitunya lo makanya berbicara soal dendam. Dalam banget ini. Iya ya, dendam, iri, dengki, sedih, kecewa, apalagi ya? Ya. Dongkol juga. Oh dongkol juga, udah dendam masih dongkol aja. Iya, semua. Ya. Iya, jengkol itu ya. Jengkol dicapain enak ya, lah jengkel. Dicapain kok makin panas. Nah, iya. Suudzon, ya. Suudzon, apa namanya? Berburuk sangka. Cemburu buta kata Usdua tuh. Iya. Ya, itu semua itu luar biasa ya, penyakit-penyakit itu semua. Tapi di sini mungkin kita akan membahas hal yang paling mendasar ya, yang ini menjadi satu adab yang memang harus kita pupuk dan perlahan tapi pasti itu harus kita tanamkan dan jadi akhlak atau karakter kita, biar semua penyakit-penyakit hati itu nggak bisa masuk. Ya, kita akan ngomongin berarti nih masalah kayak tadi sunscreennya biar nggak terkena kotoran sinar matahari ya kan, sunblocknya apa namanya, foundationnya lah apa segala macam ya. Apa itu para ulama kerap membahas tentang salamatus sadar. Apa itu salamatus sadar? Salamah itu serumpun katanya dengan salimah, salim, ya, Islam. Nah itu serumpun tuh Bu. Muslim itu serumpun. Arti katanya di sini lebih kepada selamat, murni, bersih, ya. Kalau as-sadru itu dada. Salamatus sadar biasa kita kenal dengan istilah sederhana lapang hati, lapang dada. Ini salah satu akhlak atau adab atau karakter yang harus kita pupuk, kita tanamkan. Jadi orang tuh harus yang lapang dadanya, lapang hatinya. Ya Bu? Biar apa? Biar hidup tuh lapang juga. Biar hidup itu enak. Biar pikiran pun menjadi lapang. Ya, biar pikiran itu menjadi tenang, tentram dan segala macamnya. Apa saja yang dimaksudkan di sini? Salah satunya ulama menyebutkan bahwa fasalamatus sadri takun bihulwi min su'idzon muslimin. Cara kita biar hati itu lapang dan segala macam, yang pertama harus dipastikan bersih dari yang namanya su'udzon, prasangka yang buruk. Waktu itu kayaknya kita pernah bahas. Silakan dibuka surat Al-Hujurat. Ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang beriman, ibu-ibu kalau ngaku beriman harus lihat, harus diperhatikan perintah dari Allah. Apa perintahnya? Ijtanibu, jauhi, hindari katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka. Ini kayak Allah tahu banget kita tuh jadi orang ya karena landasan pengen tahu aja gitu kali ya. Jadi kebanyakan tuh main prasangka. Ya enggak? Ini ngeliat Usdua nih sekarang tampilannya seperti ini, ada aja gitu mungkin ya yang dipikir itu kemudian berpikir gitu, wah kenapa nih, apa, oh gimana. Ada aja orang kayak gitu. Nah kan kayaknya ada yang berat besar gitu ya. Tambah cantik, Cantik nih. Ada aja prasangka. Ini ngelihat nih temennya, oh hari ini nggak hadir nih. Wah jangan-jangan dia prasangka tuh Bu.
gitu ya. Ya, prasangka ini belum ngomongin masalah prasangka baik atau buruk, sama Allah udah dilarang. Emang nggak boleh Bu kita kebanyakan prasangka, main persepsi, main asumsi sendiri. Ini jangan-jangan, gitu ya, jangan-jangan, semuanya di jangan-jangan. Ya, sayur dong. Kalau jadi sayur ya. Jangan asam, jangan bayam. Ya, bener nggak sih kita bawaannya suka kayak gitu? Ya, melihat teman kita yang biasa pertama kali masuk dia senyum lebar, sekarang dia pertama kali masuk nggak senyum lebar, mungkin ngapain dulu gitu ya. Udah kita main prasangka, ini kayaknya ini jangan-jangan gitu. Nah, mulai itu Bu. Bisa aja ya. Ya kita ingetin teman kita nih, jangan lupa besok hari Rabu pengajian, jangan lupa. Terus jawabannya nggak langsung iya insya Allah, tapi agak-agak gimana gitu jawabannya. Udah mikir nih, mulai malas nih ngaji nih. Nah, prasangka kita tuh, prasangka. Kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindari, jauhi banyak berprasangka. Allah belum ngomong prasangka itu baik atau buruk, pokoknya udah jadi orang jangan kebanyakan prasangka. Jangan kebanyakan prasangka. Gak bisa nih, karena kepikiran gitu, karena gak biasanya ada begitu. Jawabannya gimana? Tanya aja. Ya, tanya aja langsung, konfirm langsung, ngobrol langsung, daripada kita berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya, kenapa kata Allah dilarang berbanyak prasangka? Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya, sebagian prasangka itu dosa. Ini baru nih di sini Allah kasih tahu bahwa prasangka bisa ada yang mendatangkan kebaikan, tapi sebagiannya itu adalah dosa. Ketika Allah sudah tahu prasangka itu ada baik, ada yang buruk, Allah tahu nih daripada ente semua masuk kepada dosa, lebih baik dari awal jangan kebanyakan prasangka. Nah, gitu ya. Jadi kunci yang pertama, hilangkan yang namanya prasangka. Apa korelasinya dengan lapangnya hati, lapangnya dada? Karena kalau berprasangka kan kita mikir Bu, ya kan? Mau nggak mau kita kan kepikiran. Kita berpikir, kemudian kalau itu buruk lama-lama jadi penyakit hati. Masya Allah. Ya kan? Jadi penyakit hati Bu. Hatinya sakit. Gitu. Ya sekali nggak disenyumin udah mikirnya aduh di sebelah saya nih udah pusing ya, udah kayak merasa terhimpit tuh hidupnya. Ini Iris marah nih misalnya gitu ya. Biasanya senyumnya lebar 5 cm, kok sekarang cuma 1 cm gitu. Wah ada apa nih? Gitu. Udah nggak enak tuh perasaannya. Yang mikirnya buruk dan lain sebagainya. Ya nggak jadi salamatus shadr lagi tuh. Tidak jadi salamatus shadr. Belum lagi nanti turunannya, ya kata Allah SWT yang ini juga menjadi salamatus shadr yang kedua. Harus kita pastikan yang kedua, kalau mau hati kita lapang, selain tadi menjauhi yang namanya prasangka, jauhkan dari hobi tajassus. Di situ disampaikan oleh Allah wala tajassasu. Jangan suka tajassus. Orang kalau lapang hati, dadanya lapang, hatinya murni, nggak ada penyakit, dia nggak akan pernah kepikiran yang namanya tajassus. Apa tuh tajassus? Mencari-cari kesalahan, keburukan, celah, aib orang lain. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Ada, bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak. Ya, jadi ada orang yang ya itu bawaannya kayak nggak bisa hidup kalau dia nggak ngepoin orang, kemudian tahu keburukannya, kemudian tahu celahnya, tahu aibnya. Ya, kayak sesuatu gitu, kayak pencapaian terbesar tuh ketika bisa menguak fakta yang terjadi.
Iya. Matanya kurang tajam. Iya. Oh, kenapa cengkak? Kalau disorot. Iya, jadi kayak pencapaian terbesarnya itu adalah ketika dia berhasil mengungkapkan sebuah fakta yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi saking kepengen taunya gitu ya, ditambah dengan tadi prasangka gitu kan, terus kemudian dicari-cari itu namanya tajassus. Kata Allah wala tajassasu. Rahasia. Ya, tidak boleh gitu ya kepada sesama muslim sama mukmin ya, kepada orang lain kita mencari-cari celah aib keburukan ya, yang kemudian kita lihatnya tadi karena itu adalah menjadi penyakit hati. Justru akan tidak tenang kita kalau hobinya tajassus. Tidak bisa tidur mah udah jam 11 nggak bisa Pak, aku belum menemukan sesuatu di bumi saat ini. Nggak bisa tidur, sebentar aku akan berpikir sejenak. Di YouTube, ku tabuk. Gitu ya, jadi kayak harus ritual dulu. Sabar. Ya, karena tajassus tadi itu ya, harus dihilangkan. Ya. Gimana caranya sih kita biar gak tajassus? Ingat pesannya Rasulullah SAW. Biar gak subuh, biar gak tajassus, Rasulullah pernah menyampaikan, ini juga pernah saya sebutin. Coba, siapa yang masih ingat? Depannya min husni islamil mar'i. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barakallahu fiik. Ada yang lebih tepat yang saya maksudkan. Inna min husni islamil mar'i. Sesungguhnya tanda-tanda indikator baiknya keislaman seseorang, apa bu lanjutannya? Ketika dia bisa meninggalkan segala suatu urusan yang tidak menjadi wilayahnya. Masya Allah. Tabarakallah. Islamin mar'i mana yakni indikator ya, beberapa indikator dari baiknya keislaman seseorang ketika dia sudah bisa memilah dan memilih mana yang menjadi urusannya dia urusi, mana yang nggak jadi urusannya udah nggak usah diurusi. Harus bisa meninggalkan, kalimatnya adalah meninggalkan apapun yang tidak menjadi wilayah urusannya. Ya kepo. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau memang bukan wilayah kita, bukan ranah kita, ya udah. Berarti kita nggak usah sibuk untuk ngurusin. Tapi ini bukan berarti nggak peduli ya, beda. Jadi hadis ini porsinya berbeda. Porsinya adalah untuk menjaga kita, membentengi bahwa biar kita nggak terlalu tadi itu loh, pengen tahu banget urusan orang. Ini kayaknya Haji Nur agak lain ya sikapnya membunuh diri. Kepo lagi. Kata temennya, apa sih perasaan biasa aja dah. Enggak, berarti ini per detiknya tuh beda. Oh, segitunya per detik. Gitu. Ini sama aja, perasaan biasa aja, kita ngomong aja. Beda. Kayaknya di sana sendiri yang begitu dah. Tadi tajam ya. Selamat. Segitunya loh tajassusnya tuh. Sanggih. Serotan apa aja sama biasa aja juga kita lihat, nggak usah ngadi-ngadi, kadang-kadang aja. Sama dan sama. Coba liatin ya. Tuh mereka nih bercanda nih, lihat. Sebenarnya beda. Biasanya nih, masih analis. Biasanya Umi Riris kalau sini senti kanan, senti kiri sama. Nauzubillah. 2 senti, kiri cuma 1 senti loh. Jadi sampai segitunya.